Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang kita lakukan setiap hari, yaitu kebersihan. Tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda, yaitu dalam Islam, di mana kebersihan itu ternyata, jauh lebih dari sekedar urusan sabun dan air. Coba deh pikirin sejenak. Waktu Anda bersih-bersih, entah itu sikat gigi, mandi, atau beberes rumah, itu sekedar kebiasaan aja kan? Biar nggak kotor, biar sehat, atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam di baliknya. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi titik awal kita. Dan jawabannya langsung ada di sini. Ini dia intinya. Sebuah ajaran dari Nabi Muhammad yang bunyinya, kebersihan itu bagian dari iman. Simple banget kan? Tapi hadis ini yang mengubah segalanya. Dari yang tadinya cuma urusan fisik, jadi urusan spiritual. Ini kuncinya. Oke, jadi kita mulai masuk ke bagian pertama. Konsepnya begini, dalam Islam, bersih di luar itu nyambung banget sama bersih di dalam. Kebersihan fisik dan kesucian spiritual itu ibaratnya satu paket, nggak bisa dipisahin. Kayak dua sisi koin yang sama. Nah, lihat deh ayat ini. Keren banget. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jelas banget kan? Tindakan kita membersihkan diri itu ternyata langsung terkoneksi dengan cinta dari Tuhan. Jadi ini bukan cuma soal biar sehat atau wangi, tapi soal menjadi sosok yang dicintai oleh pencipta kita. Dalam banget ya? Oke, sekarang kita mulai dari mana? Ya dari diri kita sendiri dong, lingkaran paling dekat sama kita. Dalam Islam ada satu konsep yang indah banget namanya fitrah. Nah, ini dia nih titik awal dari semua urusan kebersihan personal. Jadi, apa sih fitrah itu? Gampangnya gini, fitrah itu kayak settingan pabrik kita. Kondisi asli kita pas diciptakan, bersih, suci, alami. Nah, tugas kita seumur hidup itu ya menjaga settingan itu. Bisa dibilang, inilah konsep self-care versi spiritualnya. Terus gimana cara menjaganya? Ada 5 hal nih yang disebutin sebagai bagian dari fitrah. Ada khitan, mencukur bulu kemaluan, motong kumis, potong kuku, sama cabut bulu ketiak. Kelihatannya kayak rutinitas grooming biasa ya, tapi beda. Dalam konteks ini, setiap tindakan tadi adalah usaha sadar kita untuk menjaga tubuh tetap dalam kondisi sucinya. Poin pentingnya begini, semua praktek ini dari yang paling simpel kayak potong kuku sampai khitan, itu bukan cuma soal penampilan. Ini adalah cara kita secara aktif merawat dan menghormati tubuh kita. Tubuh ini kan amanah ya, titipan. Jadi kita menjaganya supaya tetap dalam kondisi fitrah yang murni. Oke, dari kebersihan personal sehari-hari, sekarang kita geser sedikit ke lingkaran berikutnya, yaitu ritual-ritual penyucian. Ini bukan lagi sekedar bersih-bersih biasa, tapi ada makna spiritual yang lebih dalam lagi, terutama sebagai persiapan sebelum ibadah. Contoh paling utamanya tentu saja wudhu. Kita semua tahu wudhu itu wajib sebelum sholat, tapi ini lebih dari sekedar cuci muka dan tangan loh. Setiap basuhan air itu adalah sebuah proses membersihkan diri secara fisik sekaligus menyucikan niat kita di dalam hati. Siap-siap untuk menghadap Tuhan. Nah, ngomongin soal persiapan ibadah, ada satu alat yang super penting dalam tradisi Islam, namanya siwak. Mungkin sebagian dari kita udah familiar. Ini bukan cuma sikat gigi jadul ya. Siwak ini adalah simbol kebersihan mulut yang bahkan punya nilai ibadah tersendiri. Dan lihat deh perbandingan ini. Ada siwak yang tradisional, ada sikat gigi yang modern. Ini nunjukin poin yang krusial banget. Mau pakai yang manapun, intinya tujuannya sama. Menjaga mulut tetap bersih dan suci. Yang penting itu prinsipnya, bukan cuma sekedar alatnya. Pernyataannya singkat tapi dalam banget. Siwak membersihkan mulut dan menyenangkan Tuhan. 2 manfaat dalam satu tindakan. Manfaat buat dunia, mulut jadi bersih. Manfaat buat akhirat, Tuhan ridho. Luar biasa kan? Hadis yang ini lebih wow lagi. Nabi Muhammad sampai bilang, kalau aja nggak takut memberatkan umatnya, pasti beliau sudah perintahkan kita buat bersiwak setiap kali mau sholat. Kebayang nggak? Saking pentingnya, siwak ini hampir aja jadi wajib. Ini nunjukin betapa vitalnya urusan kebersihan mulut dalam Islam. Dan ini bukan cuma soal sebelum sholat loh. Ternyata, Nabi Muhammad itu menjadikan siwak sebagai kebiasaan sehari-hari. Bangun tidur tengah malam, beliau bersiwak. Begitu masuk rumah, beliau bersiwak. Jadi ini udah jadi bagian dari gaya hidup, udah mendarah daging. Prioritas utama. Oke, dari diri sendiri udah. Ritual ibadah udah. Sekarang kita perluas lagi lingkarannya keluar, ke lingkungan kita.
Karena prinsip kebersihan dalam Islam itu nggak berhenti di ujung kuku kita aja, tapi meluas ke tempat tinggal kita, bahkan ke ruang publik yang kita pakai bareng-bareng. Nah, di sini kita lihat ada dua area, di rumah dan di ruang publik. Untuk di rumah, ada anjuran buat bersihin halaman. Katanya, rumah yang bersih itu cerminan hati yang bersih juga. Masuk akal ya. Terus, untuk di publik, ada larangan keras buang hajat di jalan atau tempat orang berteduh. Ini nunjukin adanya etika sosial yang kuat soal kebersihan. Dan tentu saja, puncak dari tanggung jawab bersama ini ada di mana? Ya di tempat ibadah. Membersihkan masjid itu bukan cuma tugas marbot atau petugas kebersihan, itu adalah sebuah kehormatan, sebuah ibadah kolektif. Semua ikut andil. Saking sakralnya tempat ibadah, lihat deh aturan ini. Meludah di masjid itu dianggap dosa. Tapi yang menarik bukan cuma itu, tapi cara menebusnya. Gimana caranya? Ya bersihin sendiri ludahnya. Simple, tapi ini pelajaran langsung tentang tanggung jawab personal. Kamu yang ngotorin, kamu yang bersihin. Sekarang, kita sampai di lingkaran yang paling luar, yang paling besar. Ternyata, konsep kebersihan dalam Islam itu nggak berhenti di pagar rumah atau masjid, tapi mencakup seluruh bumi. Ini membawa kita ke sebuah topik yang relevan banget hari ini, kepedulian terhadap lingkungan. Dan ujung-ujungnya, seringkali kita kembali ke elemen paling dasar, air. Air itu kan bukan cuma buat wudhu atau mandi, air itu sumber kehidupan. Makanya dalam Islam, air itu dianggap sumber daya yang sakral, menjaga kemurniannya jadi salah satu pilar utama etika lingkungan. Dan ajarannya spesifik banget loh, ada larangan jelas untuk tidak buang air kecil di air yang tergenang, juga di air yang mengalir kayak sungai. Coba bayangin, 1400 tahun yang lalu udah ada aturan detail soal polusi air. Ini kan konsep konservasi yang modern banget, tapi udah ada dari dulu. Jadi, prinsip dasarnya jelas banget kan? Sederhananya, jangan merusak sumber daya yang kita dan orang lain butuhkan. Ada semacam siklus suci di sini. Kita pakai air bersih untuk bersuci, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga sumber air itu tetap bersih. Semua ini nyambung. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di zaman sekarang, di mana kita berhadapan sama banyak banget masalah lingkungan, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari sebuah keyakinan yang menganggap bahwa menjaga kebersihan sungai itu adalah sebuah bentuk ibadah?